jualan di Shopee itu saya mulai dari awal berdiri itu jualan di Shopee, tapi sepi Om. Karena fokusnya itu Bukan karena Shopee sepi kan ya? Toko sayanya belum dioptimalkan lah ya. Iya. Sampai dulu tuh sempat mungkin seminggu ada 1 sampai 3 lah gitu kita merayakan gitu. Oh ada pesanan masuk gitu ya, sampai saking sepinya gitu bisa merayakan hal itu gitu. Awalnya dioptimalkan. Jadi awalnya kita manfaatin organik karena jujur saja awal pakai ads itu saya nggak percaya gitu kan. Ngapain sih harus bayar untuk ke platform Shopee misalkan gitu ya, atau platform lain. Tapi awalnya coba kuatin di organiknya. Setelah organiknya udah lumayan ada, mulai coba ads dan ya ternyata growth-nya juga lebih cepat dengan adanya ads gitu. Jadi mungkin karena organiknya udah ada rating, udah ada sales-nya, terus udah ada testimoni gitu ya, itu juga kayaknya membantu gitu. Karena kalau ads itu kan hanya memunculkan nih, tapi begitu muncul nggak ada ratingnya, nggak ada testimoni, kadang orang mental juga gitu. Jadi mungkin titik baliknya ya setelah mulai ada optimasi tampilan, deskripsi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin boleh kenalin lagi diri, terus jualannya apa tadi kan udah sempat singkat ya, tapi mungkin bagi teman-teman yang baru tuh belum kedengeran, silakan. Oke, selamat siang kakak-kakak semua. Jadi perkenalkan saya Muldani. Produk saya itu brandnya Gulali Books. Jadi Gulali tapi buku ya, bukan Gulali permen. Ya. Produknya adalah buku anak. Unique selling point-nya adalah soundbook. Jadi buku anak yang ada suaranya tanpa harus device extra. Mistis dong? Iya bisa dibilang. Ada yang bisnisnya. Nggak kayak malam-malam ditaruh terus bisa keluar suara sendiri. Ada yang versi gitunya Om. Jadi saya ada juga yang versi kayak gitu. Ada buku yang pakai sensornya cahaya. Jadi ketika dia kena cahaya mati gitu ya. Nyala. Pas gelap mati gitu. Jadi kalau dia nggak pakai baterai. Pakai baterai cuma nggak pakai tombol. Ada yang versi begitu. Wih, ngeri juga ya. Ngeri juga. Sempat lampu gitu ya. Iya. Kayak gitu ada. Tapi teman-teman yang punya anak pasti tahu tuh yang dipencet-pencet keluar suara lah bukunya. Intinya kayak gitu. Nah, ini keren banget karena spesifik. Nah, spesifiknya apa tuh Om? Oke, jadi kami masih penerbit kecil gitu ya, masih baru lah sekitar dari 2018. Keunikannya mungkin pertama secara konten ya. Jadi kalau saya tuh kontennya memang buku anak khususnya. Tapi yang jadi top sales-nya itu yang segmennya Muslim Om, yang kategorinya Islam. Kemudian di kategori Islam itu kan mungkin yang Islam juga ini ya banyak berbeda pandangan terkait ibadahnya dan lain sebagainya. Nah itu mungkin keunikannya kita coba mengambil di situ gitu. Jadi karena kenapa penerbit besar nggak masuk sih Om gitu ya? Iya kenapa yang gede-gede kayak Gramedia, Mizan yang gede-gede itu nggak masuk ke sini, segmennya kenapa tuh? Harusnya tanyanya ke mereka Om. Iya benar. Coba juga. Mungkin karena saya mencoba marketnya nggak besar gitu, jadi saya berusaha ya market yang ada ya kita garap aja gitu, nggak harus yang ramai karena kalau dibilang dibanding teman-teman semua mungkin daily salesnya tuh kecil Om, relatif kecil saya Om, di bawah 100 Om. Total pesanan seharinya, tapi ya dari kurang dari 100 itu ya alhamdulillahnya cukup untuk mengoperasikan perusahaan gitu. Ya. Nah ini saya bilang salah satu kategori yang keren karena saya sendiri juga jualan buku ya, dan menurut saya secara big picture, secara umum kategori ini turun karena ya teman-teman tahu lah kapan terakhir kali teman-teman ke toko buku beli buku ya, atau di online beli buku ya, pasti jarang kecuali yang memang hobi banget ya. Nah jadi untuk main di kategori ini, menurut saya Omnya udah pilih yang tepat, yaitu sangat spesifik pilih kategori anak dan yang buku-buku Muslim yang lebih spesifik lagi, di mana kalau buku yang orang-orang gede itu memang turun, ya orang mungkin baca PDF, ya baca e-book, ya atau bahkan nggak baca buku sama sekali, ya buku yang anaknya udah gede juga turun karena anak-anak sekarang lebih seneng liatin iPad, ya kan main video, main games dibandingin sama baca buku, ya. Tapi Omnya target buku-buku di mana bukan mereka decision maker-nya. Betul. Ya kan? Decision maker-nya tetap orang tua. Jadi kontennya gimana caranya kita membuat orang tua tuh khawatir kalau anak-anaknya jauh dari buku gitu. Dan buku ini kan mungkin yang punya anak dia merasakan kita ada kekhawatiran anaknya screen time Om. Over screen time-nya. Screen time-nya over. Nah kan kalau buku konvensional kita masih relatif aman lah untuk anak-anak. Jadi kita campaign-nya seperti itulah. Gitu. Oh jadi sebenarnya kompetitornya
dengan iPad ya kan, di mana mereka bisa pencet-pencet juga nyala gitu betul, ya. Betul. Jadi kompetitornya ya justru bukan buku. Kompetitornya adalah produk mainan, digital apps gitu ya. Kita menghadirkan solusi edukasi dengan cara konvensional dan itu relatif lebih aman lah. Nah, Om sendiri mau masuk jualan di Shopee itu kapan? Apa itu memang strategi awalnya tuh jualan di marketplace? Oh, jualan di Shopee itu saya mulai dari awal berdiri itu jualan di Shopee, tapi sepi Om. Karena fokusnya itu bukan karena Shopee sepi kan ya? Oh, toko sayanya belum dioptimalkan lah ya. Sampai dulu tuh sempat mungkin seminggu ada 1 sampai 3 lah gitu kita merayakan gitu. Oh, ada pesanan masuk gitu ya, sampai saking sepinya gitu bisa merayakan hal itu gitu. Tapi dulunya kita konsepnya adalah pakai agen atau reseller. Jadi gimana caranya dengan budget tipis, budget minim, ada orang mau mempromosikan gitu, biasanya paling gampang pakai reseller. Cuma mungkin seiring berjalannya waktu, reseller itu kan awalnya customer, punya segmen market yang sama, anak-anak juga, mereka dengan sukarela mempromosikan. Tapi kan nextnya anaknya makin besar, udah bukan target market saya juga gitu ya. Jadinya yang mulai turun dari reseller. Nah dari situ kami coba optimalkan marketplace-nya, dan so far sih cukup bisa ngimbangin turunnya reseller ini ketambal oleh naiknya di marketplace. Gitu sih Om. Titik balik marketplace-nya naik itu gimana Om caranya? Titik baliknya ya ini promosi dikit ya, saya ikut kelasnya Om Botak ya, pernah ikut kelas online-nya. Ikut ya beberapa coach-coach lain juga gitu. Oh mancing dong namanya, kita jualan bro. Nanti rekeningnya ada kan Om ya? nggak disiapin dulu sebelumnya, nggak disiapin. Jadi awalnya dioptimalkan. Jadi awalnya kita manfaatin organik karena jujur saja awal pakai ads itu saya nggak percaya gitu kan. Apa sih harus bayar untuk ke platform Shopee misalkan gitu ya, atau platform lain. Tapi awalnya coba kuatin di organiknya. Setelah organiknya udah lumayan ada, mulai coba ads, dan ya ternyata growth-nya juga lebih cepat dengan adanya ads gitu. Jadi mungkin karena organiknya udah ada rating, udah ada sales-nya, terus udah ada testimoni gitu ya, itu juga kayaknya membantu gitu. Karena kalau ads itu kan hanya memunculkan nih, tapi begitu muncul nggak ada ratingnya, nggak ada testimoni, kadang orang mental juga gitu. Jadi mungkin titik baliknya ya setelah mulai ada optimasi tampilan, deskripsi, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dilakukan ya, tapi spesifiknya apa Om ini nggak akan share supaya teman-teman yang lain ikut kelas. Kebetulan ya, kebetulan kita bulan 10 ini ada buka marketplace expert class di Bandung, jadi teman-teman kalau mau nanti tanya-tanya aja ya, tapi linknya belum ada karena memang kita ini bakal buka yang ke-11. Om ikut yang ke-9 kalau nggak salah. 9 ya. Ya betul, nama kelasnya MEC ya, Marketplace Expert Class itu. Testimoni dikit ya Om ya. Silakan. Boleh banyak ya. Banyak juga boleh sih Om. Iya, yang penting banyak ya Om. Jadi terus terang awalnya saya cukup merasa puas dengan performa marketplace saya. Saya ikut tahun lalu Om ya. Tahun lalu bulan November ya. Tahun lalu saya cukup merasa puas karena ya bagi saya marketplace nutupin operasional, gaji karyawan itu ya udahlah cukup lah, panennya dari reseller gitu ya. Ternyata setelah ikut kelas ada hal-hal yang bisa dioptimasi lagi terkait produk hero-nya, terus deskripsi, bahkan visual produk pun dibantu gitu ya oleh coach-coachnya, salah satunya Om Botak. Terus saya coba praktek gitu ya, terapkan. Ternyata ya alhamdulillahnya penjualan 1 tahun kemarin itu udah terlampaui dalam waktu 4 bulan Om. Di 2024 ini. 2024. Jadi 1 tahun 2023 saya coba optimasi setelah ikut kelas itu. Alhamdulillah setelah di 2024 jauh terlampaui sih gitu. Jadi ya testimoni jujurnya itu ada impact-nya. Dan yang mungkin bonusnya itu ada kelas coach ini ya. Nanti ada juga ya. Tetap ada ya. Yang mentoring one on one-nya. Ada ya. Jadi nah itu ada bedah tokonya one on one. Pokoknya buka aja dashboardnya, kasihin ke Om Botak, Om ini masalah saya apa gitu ya. Jadi Om Botak ya kayak dokter lah ya, mendiagnosa, oh ini kurang optimal ini, dan kalau kita coba terapin, ya mudah-mudahan teman-teman bisa jauh lebih baik gitu ya. Saya 4 tahun kemarin kalah sama 4 tahun sekarang, kalau Boy, mungkin nanti bisa lebih baik lagi sih Om. Amin. Nah, satu lagi Om ya, mumpung Om di sini udah kasih testi.
Om sendiri juga baru pakai Desti kan Om ya? Iya, saya pakai Desti. Gara-gara ikut kelas kemarin. Nah, boleh di-sharing nggak Om? Pakai omnichannel sama nggak pakai omnichannel, bedanya apa dan khususnya Desti? Ya. Oke. Mungkin toko saya nggak banyak ya. Kalau tadi Akang-Akang itu tokonya sampai satu brand bisa beberapa toko ya. Kalau saya cuma satu, Shopee satu, Tokopedia satu, masing-masing marketplace satu lah. Tapi dulu itu kami ada kendalanya, kadang lupa dibuka gitu ya oleh si admin tuh. Misalkan dia bukanya Shopee, si Tokopedia-nya nggak diproses pesanan gitu. Seringnya miss di situ. Dengan adanya omni channel ini ya saya merasakan cukup satu tampilan aja, satu interface gitu ya, satu dashboard itu semua bisa terkoneksi gitu. Dan yang paling kerasakan itu inventory stoknya Om. Jadi kan dulu tuh stoknya di Tokped saya setting, Shopee setting sendiri, TikTok sendiri. Ketika pakai Desti itu integrasi. Jadi ketika berkurang penjualannya di salah satu platform itu otomatis secara total berkurang. Dan yang paling penting itu kalau bisnis kan kita harus tahu ya kita profitnya berapa gitu. Nah ini karena saya pakai Accurate Om, terintegrasi juga sama Accurate, jadi saya tahu profit saya bulan sekarang berapa, stok berapa gitu sih, sangat ngebantu di situ sih. Walaupun cuma satu ya tokonya, apalagi kalau tokonya banyak, saya nggak kebayang sih kalau manual. Nah, pakai Desti kan Om jadi nambah cost untuk pakai Desti kan ya. Ini jadinya malah keluar biaya lebih banyak atau lebih hemat Om? Bisa dibilang lebih hemat ya. Kenapa kan Om sekarang keluaran biaya langganan buat Desti. Pancingan guys, pancingan. Dia udah mau nyamper lagi nih ya. Iya, dulu saya admin yang ngurus marketplace tuh ada 2 orang. Umpan lambung guys. Ini ntar kena dinas tenaga kerja karena dulu saya admin marketplace ada 2 orang. Ada 2 orang khusus marketplace, dia total lah dari chat, ngurus pesanan. Sekarang dengan aja Desti itu cukup 1 orang dan dia bisa merangkap admin sosial media. Saking cukup simpelnya gitu. Kalau secara cost tentu ada cost karena kayak kita beli Desti ya, subscribe Desti ada costnya, tapi dengan mengurangi SDM lebih efisien lah, mengefisienkan SDM itu jadinya jauh lebih efisien secara keuangan perusahaan. Jadi ya bagi saya sih cukup cukup improvement untuk keuangannya. Iya. Satu lagi Om nggak dipaksa sama saya buat ngomong gini kan Om ya? Enggak. Tadi juga ada kemarin. Jadi tolong teman-teman, ini pure ya. saya dengar cerita saya juga pengen kemarin waktu ajak ngobrol pengen ini, tapi saya happy banget ya. Dan terutama salah satu yang ini ya teman-teman, model bisnisnya ini kan waktu yang kalau beda ya, model bisnisnya kemarin kita bahas ke sebelumnya sebagai ini sangat mengandalkan reseller. Ya kan? Tapi saya percaya makin ke sini reseller is dead, teman-teman. Kenapa? Karena kalau mau jadi reseller gulali, mungkin mentoknya misalnya di 30 ya. 30% mereka nggak akan hidup sekarang jualan di marketplace. Bukan yang berarti nggak bisa. Yeah. Kalau dia masih bisa jualan di Facebook, masih bisa jualan direct dan lain-lain, dia punya toko, mungkin masih. Cuma kalau hanya mengharapkan marketplace untuk jualan, 30% itu minim banget. Bukannya nggak bisa, bisa tapi minim. Ya, kalau dilemanya gini, karena saya kan juga jualan buku ya. Kemarin saya bilang sama Om, gue nggak iklanin, nggak jualan. Iklanin 30% nggak masuk buat jualan. Jadi dilema nih. Kalau gue nyetok kagak iklanin keluarnya lama, ya kan? Malah jadi stok mati. Kalau misalnya kita barangnya pas moving ya, nggak diiklanin bisa untung tapi nggak keluar, tapi diiklanin gue boncos. Jadi gimana? Sebagai reseller ya, bukan pemilik brand. Jadi menurut saya sekarang memang zamannya sebagai brand itu mau nggak mau harus jualan sendiri dengan pasukan affiliate kalau sekarang. Ya, affiliate sekarang. Ya, affiliate dikasih 5 juga atau di bawah 5 kalau di Shopee masih hidup, ya gitu. Ya, jadi memang kalau dari sini ya saya belajar juga dengan Om Muldan ini bisa ningkatin marketplace-nya, ternyata pas banget ya sama zaman reseller yang lama-lama ini udah mulai ini ya. Jadi it's just changing ini aja sih cara berjualannya. Tapi keren banget Om. Saya kasih semangat terus ya. Karena teman-teman nih proven kalau dalam ini bisa adaptif ya. Untungnya ketemu ya dan juga bisa tekan cost juga. Sebenarnya menurut saya itu salah satu strategi kita untuk bisa survive sih teman-teman di zaman sekarang. Ya, thank you banget Om. Thank you, sama-sama Om. Ya, terima kasih. Thank you ya buat teman-teman ya. Tangan, keren ya. Oke.